Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Bung Otomotif. Jadi motor ini dia mengeluhkan kalau konsumennya tuh bergetar atau gerdek di putaran awal bosku ya. Untuk selanjutnya kita bongkar dulu bagian CVT-nya. Bagian CVT-nya nanti kita bongkar dulu. Dan untuk solusinya nanti mau saya upgrade juga si bagian versi CVT-nya, mau diganti pakai punya Sion Karbu bosku ya. Solusinya biar agak keras untuk bagian puli belakangnya. Oke, sebelum lanjut videonya jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya bosku ya, supaya channel ini bisa berkembang. Oke, lanjut pembongkaran bosku ya. Jadi sekedar informasi bosku ya, kenapa untuk motor Mia M3 ini, Mia M3, Vino, Aerox dan Nmax sering bergetar di putaran pertama bawah bosku ya. Soalnya untuk motor ini dia si panbalnya agak longgar gini bosku ya, waktu motor diam, jadi dia terasanya seperti getar. Jadi efeknya sampai ke depan si getarannya yang tadi. Jadi dia posisinya nggak kencang gini bosku ya. Ya, nanti ada permasalahannya di bagian sini, puli belakang sini. Makanya puli ini mau saya kencangin lagi, nanti diganti pernya pakai punya Sion Karbu. Jadi lebih keras bosku ya posisinya. Jadi solusinya seperti itu. Untuk bagian CVT ini kita akalin, langsung kita upgrade bagian puli belakang sini. Diganti pernya bosku ya. Oke, kita lanjut bongkar dulu ininya ya. Bagian puli bagian belakang. Biasa untuk pembongkaran bagian CVT puli belakang dia pakai penahan bagian CVT seperti ini ya. Oke. Sini untuk pembuka puli mur yang sini pakai kunci 24 bosku. Nah, jadi ini yang bisa bikin getar atau gerdek di pertama bosku ya. Jadi di sini banyak debu. Debunya agak lumayan bosku ya. Seperti ini debunya tipis-tipis, debu kecil. Jadi dia di posisi di kampas ganda ini dia agak slip. Makanya di putaran pertama waktu dia mekar bagian kampas ganda ini, di sini karena ada debu, makanya dia bikin efek bergetar gitu bosku ya. Jadi dia mencengkramnya nggak terlalu kencang gitu. Efeknya bergetar. Makanya biasanya untuk pembersihan bagian CVT ini berkala bisa setiap 3000 atau 4000 km.
biar enak terus bosku ya motornya. Apalagi di daerah sawitan, di daerah Kalimantan, debunya tipis-tipis. Persipitinya mau kita ganti pakai punya Xeon Karbu bosku ya, yang kodenya 44D. Seperti ini bosku ya persipitinya. Jadi kenapa fungsinya diganti pakai punya 44D untuk diganti di motor Mio M3, Vino Premium sama Soul GT 125. Karena untuk di per ini dia nggak terlalu keras bosku ya. Jadi efeknya biasanya agak bergetar si motornya, agak gerdek gitu di putaran awal bosku ya. Makanya untuk selanjutnya kita sarankan untuk di upgrade bagian persipitnya pakai punya 44D. Oke, terima kasih sudah nonton sampai saat ini. Ditonton terus bosku ya, jangan di skip. Kita proses penggantian gampang kok bosku untuk penggantian persipitinya untuk motor Mio M3 ini. Oke, lanjut bosku. Ini untuk proses pembukanya sudah selesai bosku ya. Untuk pembukaan si bagian sininya ada kunci. Kalau bosku nggak ada kuncinya atau cara membukanya bisa dibetel sedikit untuk bagian ujungnya, tapi jangan terlalu rusak bosku ya. Kita betel sedikit untuk membuka, untuk melepas, melonggarkan si bagian mor atasnya. Dan ini dari bawaan motor Mio M3 bosku ya. Mio M3 Vino Premium sama Soul GT 125 itu jenis mesinnya sama bosku ya. Cuman beda di ini aja bentuk. Untuk mesinnya bagian CVT-nya hampir sama semua, kodenya 2PH. Ini bagian per CVT-nya mau saya upgrade pakai Xeon Karbu. Kita pernya pakai per 44D. Ini pakai Xeon Karbu bosku ya. Seperti ini perbandingannya. Untuk yang ini punya Mio M3 bosku ya, yang ini untuk per punya Xeon Karbu. Dia lebih panjang sedikit, nanti efeknya dia agak keras sedikit untuk bagian pernya bosku ya. Untuk upgrade bagian CVT, puli belakang, untuk NMAX, Aerox bisa juga diganti seperti ini bosku ya. Dan ini ada satu perbandingan lagi, ini punya Xeon RC. Kenapa saya nggak pakai punya Xeon RC untuk di motor Mio M3 ini? Karena kepanjangan bosku ya. Ini terlalu panjang untuk motor ini punya Xeon RC. Ini Xeon Karbu dan ini bawaan motor punya Mio M3 bosku ya. Di sini cukup panjang perbandingannya bosku ya. Punya Xeon RC lebih panjang, makanya kalau untuk Xeon RC ini disarankan untuk upgrade di NMAX ini bisa bosku ya. Cuman kemarin ada yang tanya lagi, ujung ininya di gerinda atau enggak ya? Soalnya di dudukan sininya dia biasanya nggak masuk. Tapi kebetulan untuk kemarin saya nggak di gerinda, tapi seharusnya memang di gerinda bosku ya. Untuk bagian permanen sininya di gerinda sedikit, di sini agak keluar. Untuk motor ini kalau pengen ganti ini harus di gerinda sedikit ujung sininya bosku ya. Makanya saya untuk Mio M3 ini cuman diganti punya Xeon Karbu. Di Xeon Karbu ini sudah pas bosku ya. Jadi nggak usah gerinda atau mengakalin lagi, ini tinggal plug and play. Untuk pemasangannya seperti ini. Kenapa saya pakai ini? Biar lebih keras untuk bagian CVT-nya. Efeknya seperti apa? Nanti di akselerasinya lebih ringan bosku ya, lebih smooth tarikannya. Untuk Xeon RC seperti ini pemasangannya bosku ya. Untuk pemasangannya lagi gampang, tinggal seperti ini aja. Dan jangan lupa dipasang lagi bagian cover atasnya bosku ya, seperti ini. Langsung kita pasang lagi seperti ini bosku ya. Oke, lanjut pemasangan. Soalnya saya sendirian, makanya mau langsung saya pasang agak susah juga, untuk pemasangannya agak keras bosku ya. Oke, lanjut. Oke bosku,
Proses penggantian pernya sudah selesai bosku ya. Ini kita per yang baru tadi yang punya siaran karbu sudah kita pasang, dia lebih keras bosku ya, posisinya seperti ini. Nah dia untuk tarikan ini jadi lebih keras bosku ya. Jadi dia bisa nekan si panbel lebih maksimal gitu bosku ya. Jadi dia biasanya agak nekan si panbel agak maksimal, jadi nggak agak kendor. Untuk bagian sininya mengurangi efek getaran di bagian mesin CVT Mi M3 Vino Premium sama Soul GT 125. Fungsinya kita ganti per CVT tadi bosku ya. Ini per yang bekasnya sudah kita ganti. Selanjutnya tinggal pemasangan lagi bosku ya. Untuk pemasangannya ada di video sebelumnya, untuk pemasangan, untuk pembersihan bagian CVT Mi M3 tadi. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai bosku ya. Semoga bermanfaat buat bosku semua dan bisa mereferensi buat bosku semua untuk upgrade motornya, untuk upgrade di motornya sendiri bosku ya. Kalau barangkali bosku mau coba-coba untuk bongkar sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal pemasangan lagi bosku ya. Sip.